Baik, selamat pagi teman-teman. Bapak Ibu guru, terima kasih sudah hadir di forum berbagi aksi nyata budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Tutiwidari, CGP Angkatan 9 yang akan menyajikan materi mengenai aksi nyata budaya positif. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Agenda hari ini adalah yang pertama pasti adanya pembukaan, yang kedua adalah berdoa yang sudah kita lakukan, yang ketiga adalah materi, ya, yang keempat adalah refleksi berupa Padlet yang nanti akan saya kirimkan lewat link, ya. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, karena tadi sudah pembukaan kita akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu mengenai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Bapak Ibu, siapa Bapak pendidikan di Indonesia? Ya, silakan. Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, bagus sekali ya Pak Chandra. Bapak pendidikan di Indonesia itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Pada dasarnya Bapak Ibu sudah pernah melakukan atau menuntun kodrat pada anak-anak sebelumnya. Ya, silakan Pak Gusti Gending, bisa. Baik, Bu Tuti, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, kodrat itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan dari anak sejalan. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya Pak Gusti Gending sudah menyampaikan bahwa kodrat yang ada pada anak-anak itu memang sudah ada pada saat lahir. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, mungkin ada lagi? Tidak ada ya? Ya, pas semuanya ya, baik. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Ya, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia, baik sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya bisa memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Nah, Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Ya. Nah, pada intinya
menuntun kodrat anak itu memang harus dari awal ya, dari kita sebagai pendidik melihat siswa, menuntun siswa ke arah yang benar, yang ke arah yang baik seperti itu. Dengan menuntun, iya, terima kasih ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Berarti kalau Bapak Ibu sudah melakukan hal tersebut ya. Nah, di sini PR kita belum selesai sampai di sini. Pastinya dengan menuntun secara ikhlas, saya yakin kodrat dan zaman ini akan memberikan dampak yang baik. Sudah, Bu. Ya, baik. Berikutnya adalah beberapa filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih Bu Tiri ya. Di sini yang pertama adalah pembelajaran berpusat atau berpihak pada murid. Yang kedua, memperhatikan kodrat dari anak. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Yang keempat, bermain merupakan salah satu kodrat anak. Dan yang kelima adalah asas trikon. Nah, di sini ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan dalam pembelajaran berpusat atau berpihak pada murid. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah melakukan pembelajaran berpusat atau berpihak pada murid? Ya mungkin setiap harinya Ibu atau Bapak dalam proses pengajaran di kelas memberikan kesempatan kepada murid untuk haknya ya. Haknya dalam proses menjelaskan dan mendapatkan nilai yang baik pastinya. Nah, bermain merupakan salah satu kodrat anak. Berarti tidak hanya kita harus selalu saja menjelaskan ya, tapi di sini bermain juga merupakan salah satu kodrat yang harus bisa kita laksanakan dengan baik dan kita bisa berlakukan di kelas ya, agar anak itu merasa bahwa dia itu belajar tidak hanya memfokuskan pada materi, tapi bermain juga agar mereka bahagia dan senang, seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya perubahan paradigma belajar. Apakah Bapak Ibu merasa bahwa paradigma kita dalam proses belajar itu berubah atau sama? Mungkin silakan. Iya, baik, terima kasih. Pak Gusti Gending, silahkan. Baik, terima kasih Bu Tuti atas kesempatannya. Nah, untuk perubahan paradigma belajar itu seperti kita tahu bahwa paradigma itu adalah cara pandang ya. Ya. Nah, perubahan cara pandang paradigma lama dengan paradigma baru ini semua sangat berbeda. Kalau lama ini kita selalu berpusat pada guru, sedangkan paradigma belajar baru untuk pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadinya pembelajaran itu dirancang sesuai dengan kebutuhan murid, pembelajarnya, gaya belajarnya atau cara belajarnya. Ya, baik, bagus sekali ya Pak Gusti Gending. Di sini ada perubahan paradigma belajar merupakan suatu cara pandang yang berorientasi pada penyataan kompetensi ya dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya pastinya akan menuju ke arah yang lebih baik pastinya ya Pak Gusti Gending ya. Bagus sekali pernyataan dari Pak Gusti Gending, bahwasanya yang dulu ya biasanya kita memberikan catatan gitu misalnya atau hanya menjelaskan saja, itu membuat murid belajarnya kurang fokus rasanya ya. Nah, perubahan itu pasti ada ya. Di zaman sekarang perubahan paradigma belajar itu dilihat dari bagaimana si pendidik ini memberikan hal yang bagus dan baik ya. Nah, selanjutnya adalah budaya positif. Ada yang tahu apa itu budaya? Ada yang tahu apa itu budaya? Mungkin dari teman-teman, Bapak, Ibu guru, apa itu budaya? Budaya positif ya. Ya, silakan. Pernah. Ya, pernah, bagus. Bu Tuti. Bagus sekali ya. Di sini sudah berbudaya positif. Artinya adalah membudayakan ya, turun temurun ya, arti dari budaya tersebut ya.
Mungkin dari teman-teman yang lain? Apa itu? Ya, silakan Pak Agus Arya. Apa itu budaya positif? Baik, terima kasih Bu Tuti. Kalau menurut saya budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Demikian mungkin Bu Tuti. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin ada lagi, apa itu budaya positif atau budaya ya? Mungkin yang lainnya bisa memberikan pemahaman. Nah, ya silakan Pak Wayan Widiarta ya. Kalau menurut saya, berbagi budaya positif itu adalah berbagi budaya yang baik yang bisa meningkatkan kemampuan siswa ataupun kompetensi guru. Mungkin itu aja sih bisa saya. Baik, bagus sekali Pak Wayan Widiarta, terima kasih ya. Mungkin ya ada lagi ya Bu Wiwi, silakan Bu Wiwi. Bu Wiwi, mungkin gini ya, belum bunyi ya. Ya. Maaf Bu Tuti agak gini. Ya, jadi budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Itu menurut saya Bu Tuti. Ya, bagus sekali Bu Wiwi, terima kasih tanggapannya. Memang ya budaya positif ini merupakan secara turun-temurun yang digunakan ya dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, kedua adalah nilai-nilai kebajikan, yang ketiga adalah teori motivasi perilaku manusia, dan yang kelima adalah yang keempat posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini ada disiplin positif. Ada hubungannya dengan hukuman dan penghargaan. Di sini ada mungkin teman-teman yang sudah pernah memberikan hukuman. Ya, ada yang memberikan hukuman, mungkin yang pernah memberikan hukuman atau pernah memberikan penghargaan dari teman-teman. Silahkan. Mungkin ada yang pernah memberikan hukuman, ada mungkin ini ya, tidak pernah yang melakukan hukuman dan penghargaan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, dan teori motivasi perilaku manusia. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, teman-teman, inilah makna disiplin ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, sebagai tujuan kita adalah menciptakan pastinya peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau Bapak Ibu guru silahkan. Di sini makna disiplin itu sudah paling melekat ya di diri kita, bahwa mendisiplinkan murid itu harus dengan proses dan prosedur yang pastinya ya. Tapi bagaimana, apakah dihukum atau diberikan penghargaan, bisa diterapkannya disiplin begitu. Ya, mungkin ada Bu Suma, silakan. Oh ya, itu masih mikrofonnya hidup ya Bu Suma ya. Pernah. Oh iya, pernah ya, pernah mendisiplinkan. Ya, mendisiplinkan siswa. Ya, silakan Pak Agus Arya. Silakan memberikan penghargaan atau hukuman ya. Oh ya, Pak Chandra. Pada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan. Oke, itu merupakan sebuah penghargaan ya Pak Chandra ya. Mungkin ada yang lain lagi? Bisa silakan. Baik, Ya, Pak Agus Arya. kalau saya pernah memberikan penghargaan kepada siswa yaitu berupa tepuk tangan yang meriah, kemudian juga memberikan beberapa penilaian dan
keuntungan pada siswa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus sudah menyampaikan beberapa hal ya mengenai penghargaan, dan juga Pak Chandra tadi mengatakan bahwa setiap pembelajarannya beliau menggunakan penghargaan agar bisa siswa tersebut semangat ya. Tapi di sini sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya siswa akan senang ya, dan mungkin akan sering diangkat tangan gitu. Ya, tapi kalau ya Pak Gusti, silahkan. Ya, terima kasih Bu Tuti. Untuk masalah penghargaan itu sebenarnya kalau kita pahami penghargaan itu bisa sebagai reinforcement atau penguatan. Namun seiring berjalannya waktu, kadang kita melihat bahwa penghargaan itu sebenarnya kurang baik karena anak-anak akan tergantung melakukan sesuatu akan diberikan penghargaan. Jadinya motivasi intrinsiknya tidak terbangun. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Gusti, Gusti Gending yang sudah memberikan makna dari penghargaan ya. Benar kata teman-teman tadi bahwa penghargaan, kalau kita sering memberikan penghargaan kepada murid, mereka akan merasa di titik di fase yang ini ya, yang apa namanya, nyaman ya, nyaman, aman ya. Kalau misalnya akan memberikan pernyataan, pasti akan diberikan hadiah, seperti itu jadinya ya, pernyataan dari siswa. Itulah dampak ya, ada dampaknya. Kalau penghargaan itu ada dampak positif atau dampak negatif pastinya. Belum tentu yang kita yakini itu dampak positif akan terus positif, pasti ada dampak negatifnya. Ya, selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Baik, Bapak Ibu guru, di sini ada nilai-nilai kebajikan, itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut pastinya bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, dan yang kelima lah bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Ya, mungkin karena sekolah kita yang tercinta ini sudah menerapkan ya profil pelajar Pancasila seperti itu. Sudah betul. Sudah. Ya, baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Siap. Ya, di sini sudah menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu apa sih kebutuhan dasar manusia? Ya, silakan. Mungkin Pak Agus, Pak Dewa, atau Pak Gus Gending, atau ya saya jelaskan ya sedikit ya mengenai kebutuhan dasar manusia. Itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan ya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebenarnya seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik pastinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya kebutuhan apa sih yang Ibu harapkan ya, atau Bapak harapkan, atau yang Bapak sudah penuhi ya. Silakan Bu Sri Martin. Tes. Salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang, memperoleh kasih sayang. Ya, benar sekali ya, di sini kebutuhan manusia itu adalah kasih sayang. Ya, mungkin silakan Pak Susilo ya. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Sri Martin ya, tadi mengatakan bahwa kasih sayang itu merupakan sebuah kebutuhan dasar dari manusia itu tersendiri.
Nah, teman-teman, Bapak Ibu bisa lihat ya, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa bertahan hidup? Makan, Ti. Oh ya, terima kasih Bu Tere. Makan ya, memakai baju, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu kan merupakan cara kita untuk bertahan hidup dan bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu rasa diterima, ingin diperdulikan ya. Kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga itu penguasaan. Kalau penguasaan itu bagaimana? Mungkin ada Bapak Ibu? Bagaimana kebutuhan dasar yang ketiga penguasaan? Mungkin motivasi pada diri sendiri untuk lebih baik mencapai tujuan. Ya, baik. Terima kasih Bu Tere. Ya, Pak Gusti Bagus Gending. Ya, terima kasih Bu Tuti. Untuk dari hal penguasaan itu adalah contohnya ingin dianggap Bu. Ingin dianggap artinya ingin mendapatkan tempat atau perlakuan Ya, atau pengakuan. ya. Betul sekali ya. Di sini ingin mendapatkan pengakuan itu mungkin dari orang lain ya. Dan juga berprestasi dan bisa didengarkan. Nah, yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu mandiri sifatnya ya dan ingin mencoba hal-hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir kesenangan, misalnya bermain, humor, tertawa dan antusias ya. Next. Ini ya, motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada ekstrinsik dan intrinsik. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang tahu yang mana maksud dari motivasi ekstrinsik itu apa dan intrinsik itu apa? Ya, silakan. Motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik, pastinya ya kita semua manusia pasti mempunyai motivasi dalam hidup. Ya. Tapi itu bisa bersifat ekstrinsik, bisa bersifat intrinsik. Ya, silakan Bu Tere. Ya, mungkin menurut saya kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang dari diri kita sendiri, bagaimana kita punya optimis untuk mencapai cita-cita kita. Seperti yang dikatakan Pak Gending tadi, ada penguasaan diri. Nah, ketika kita ingin dipandang atau kita ingin berada di satu tempat, dari kita sendiri, kita kerja keras, belajar, untuk mencapai keinginan. Nah, kalau dia motivasi ekstrinsik, mungkin itu motivasi dari dorongan atau motivasi dari rekan-rekan kerja. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tere. Bagus sekali jawabannya ya. Mungkin dari teman-teman yang lain? Ya, silakan Pak Gending. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ya. Motivasi intrinsik seperti juga dikatakan Bu Tere tadi, mungkin saya jelaskan lagi sedikit. Motivasi intrinsik itu setahu saya adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, yang tidak ada motif apapun dari luar, seperti keinginan kuat untuk berprestasi atau mencapai suatu nilai-nilai yang kita percaya. Kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi berasal dari luar diri kita. Ya, contohnya seperti untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghindari hukuman atau sanksi atau ketidaknyamanan. Terima kasih Bu Tuti. Ya, bagus sekali ya Pak Gus Gending dengan Bu Tere. Di sini kalau motivasi
ekstrinsik dan motivasi intrinsik pasti memang punya ya. Setiap manusia itu pasti punya perilaku manusia dengan motivasi ekstrinsik maupun intrinsiknya. Dimana kalau ekstrinsik itu ya sama seperti halnya Bu Teri dan Pak Gending tadi, motif-motif yang aktif dan berfungsi itu karena adanya perangsang itu dari luar. Ya, karena motivasi ini merupakan suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bagaimana caranya. Terus itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, bagaimana caranya. Itu merupakan bagaimana cara ya. Itulah motivasi ekstrinsik. Terus yang kedua adalah motivasi intrinsiknya ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya dan saling menghargai. Next. Nah, ada 3 di sini teman-teman. Ya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya, hukuman, ya silahkan Pak Baskara. Gini, unmute masih ya? Ya. Ya, bagus sekali Pak Baskara. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ketiganya ini kita sebenarnya bergelut dalam dunia pendidikan. Mungkin dari Bapak Ibu guru pernah tidak menghukum murid gitu biasanya. Mungkin Pak Dewa Pratama pernah menghukum murid tidak Pak Dewa? Mungkin Pak Chandra ya bisa mewakili. Pernah menghukum murid Pak Chandra? Tes. Cek. Untuk hukuman sendiri mungkin lebih ke kesepakatan kelas ya, karena di setiap pembelajaran itu kan saya sudah ada kesepakatan kelas tersendiri dengan siswanya. Misalnya untuk tugas itu ditiadakan, diganti dengan mencatat seperti itu ya. Jadi tugasnya itu dalam bentuk buku catatan yang akan dikumpul setelah ulangan nantinya. Nah, ketika mereka tidak mengumpulkan itu, ada konsekuensi tersendiri, yaitu misalnya tidak dapat nilai tugas seperti itu mungkin ya Bu. Oke, berarti lebih ke konsekuensi ya Pak Chandra ya? Konsekuensi sih. Ya, berarti kita belum pernah melakukan restitusi ya? Nanti kita akan coba teman-teman atau Bapak Ibu guru di sini, apakah hukuman lebih baik ya untuk mendisiplinkan siswa atau kita berikan konsekuensi untuk mendisiplinkan siswa atau dengan cara restitusi. Ayo nanti kita belajar bersama-sama ya. Nah, di sini hukumannya itu bersifat tidak terencana biasanya ya. Tiba-tiba saking emosi para pendidik ini ya, langsung menghukum. Terus itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan atau tidak dilibatkan bersifat satu arah. Artinya kita tidak memberikan murid itu mempunyai alasan tertentu. Kenapa dia bisa seperti ini gitu misalnya. Langsung kita hukum. Nah, biasanya kalau hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis ya. Biasanya nih contohnya Bapak Ibu guru, misalnya ada siswa terlambat, langsung marah, langsung memukul gitu biasanya.
dan tidak mau tahu alasan dari siswa tersebut kenapa terlambat seperti itu. Kalau konsekuensi di sini bersifat terencana. Biasanya disepakati sesuai dengan peraturan yang ada. Terus itu yang kedua, murid itu tetap dibuat tidak nyaman ya, dan sikap guru selalu memonitor murid. Artinya di sini biarpun konsekuensi itu terencana ya. Kalau misalnya nih kita melakukan kesepakatan, kalau misalnya tidak memakai sepatu sesuai dengan hari, kalian harus lari keliling lapangan gitu biasanya, atau mencatat di buku catatan permintaan maaf, itu biasanya kalau konsekuensi. Nah, berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi itu sudah kita berproses ya untuk menciptakan kondisi bagi murid dan memperbaiki kesalahannya. Terus itu yang kedua itu bisa berkolaborasi dengan siswa ya untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru ya. Penghukum yang pertama, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Dari kelima ini, Bapak Ibu guru yang mana? Apakah kontrol guru sebagai teman, pemantau, atau penghukum? Atau pembuat rasa bersalah? Ya, teman-teman, Bapak Ibu guru. 5 posisi kontrol ini yang mana termasuk Bapak Ibu guru? Silahkan. Bu Indah mungkin? 5 posisi kontrol guru. Yang mana termasuk? Ya, apakah sebagai teman atau penghukum nih? Bu Indah, atau membuat rasa bersalah kepada muridnya ya? Atau hanya memantau saja? Tes. Ya, silakan Bu Indah. Mungkin kalau menurut saya sebagai teman. Sebagai teman ya. Nah, sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatifnya sih kalau kita posisi gurunya itu sebagai teman. Oke, nanti ada beberapa contoh ya, Bapak Ibu guru ya. Mungkin ya Bu Wiwi tadi ya, silakan Bu. Ya, silakan Bu Wiwi. Bu Tuti, Ya, saya mewakili Bu Wiwi. Ya, silakan Bu Mar. Kalau menurut saya posisinya sebagai teman, karena kita menganggap siswa sebagai teman karena biar siswa lebih leluasa dapat berbicara dengan guru, di mana dia tidak melihat bahwa yang saya ajak bicara itu adalah guru, tapi ada teman, siswa akan lebih berleluasa menyampaikan permasalahannya, apa yang sedang mereka hadapi. Seperti itu Bu Wiwi. Bu Tuti ya. Terima kasih Bu Mar. Kebanyakan di sini teman ya, atau mungkin ada yang penghukum di sini. Biasanya guru olahraga ini bagaimana ya, Pak Susile? Kayak Pak Susile dulu ya, mungkin ya, karena di sini beliau adalah guru olahraga yang digemari biasanya sama murid-muridnya ya. Silakan Pak Susile Nata. Suaranya Pak Susila. Oh ya, mungkin agak bermasalah dengan mix-nya ya di sini ya. Oke, Pak Susilo biasanya di sini guru penjas itu biasanya gini ya, disukain ya, apa namanya, disenengin sama siswanya gitu. Mungkin ya Pak Chandra mungkin bisa membantu ya. Kalau Pak Chandra ini merupakan guru matematika. Apakah guru matematika ini galak
atau sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah atau pemantau atau manajer nih dari Pak Kadek Oke. Chandra? Silakan. Jadi sebenarnya tadi saya raise hand bukan ingin menjawab langsung, tapi ingin bertanya sebenarnya Ibu. Saya di sini sebagai posisi yang guru awam, jadi kurang tahu saya ini sebenarnya di posisi yang mana. Mungkin Ibu bisa menjelaskan dulu posisi-posisi yang dimaksud ini yang seperti apa. Misalnya penghukum yang seperti apa, membuat rasa bersalah yang seperti apa, teman yang seperti apa, sehingga saya tahu saya di posisi yang mana seperti itu Ibu. Oh ya, oke, baik ya. Terima kasih Pak Kadek Chandra yang sebenarnya sudah 5 tahun di sini ya, tapi merasa awam masih. Nah, di sini Pak Dewa Rama, raise hand. Ya, tidak terdengar suaranya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau saya juga ingin bertanya, Bu, kalau menurut Ibu sendiri nih, mohon maaf Bu nih, karena juga sebagai guru awam saya ingin tahu sendiri Ibu di posisi yang mana Bu, agar saya bisa melihat apakah saya di posisi cocok nggak seperti itu gitu loh. Biar saya ada jadikan contoh Bu. Terima kasih. Oke, baik sekali Pak Dewa Rama, pertanyaan yang bagus sekali ya. Di sini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya Pak Dewa Rama dan Pak Chandra Cahyadi ya. Oke, next. Nah, ini dia. Coba. Ini keduanya ini adalah guru matematika nih. Ya, yang terkenal galak biasanya ya. Kasusnya itu ya, contoh nih, penerapan 5 kontrol guru ya. Kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dari sekian ini, Bapak Ibu guru, biasanya kalau sebagai penghukum itu silahkan kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Panas-panasan itu merupakan langsung ke fisik ya. Langsung ke fisik biasanya. Oke, mungkin Pak Chandra Cahyadi dan Pak Dewa Rama pernah seperti itu melakukan pada muridnya sebagai penghukum. Tidak buat PR, silakan kamu lari keliling lapangan gitu biasanya. Kalau saya sih tidak pernah Bu ya. Oh, tidak pernah ya, oke. Berarti Tidak pernah. tidak sebagai penghukum ya. Ya. Oke, yang kedua. Berapa kali sih Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Itu pembuat rasa bersalah. Siswa itu akan merasa bersalah telah melakukan tindakan tersebut ya. Biasanya itu masuk ke psikis dia. Nah, bagaimana? Bapak Ibu guru pernah melakukan pembuat rasa bersalah? Ya, silakan. Nah, ya, yang raise hand, Baskara ya. Cek. Pernah Bu. Oh ya, pernah ya. Nah, ya. Untuk dibuat bagaimana rasanya untuk siswa itu kayak introspeksi diri kalau misalkan merasa bersalah. Iya, bagus ya. Baik, sebenarnya itu baik Pak Baskara ya. Tapi di sini dia itu langsung kena mental biasanya ya, ke fisik biasanya ya. Kalau kita membuat rasa bersalah itu akan membuat siswa tersebut kemungkinan besar dia tidak mau kembali ke sekolah mungkin gitu. Karena saking takutnya ya. Tertekan ya seperti itu Pak Ibas. Nah ya silakan Bu Sri. Terima kasih waktunya Bu Tuti. Tadi setelah disampaikan oleh Pak Ide Bagus Baskara tentang kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah saat kita di posisi emosi karena siswa tidak mengikuti apa yang kita sampaikan, terkadang kita sering menyampaikan kata-kata seperti itu, Ibu. Gitu. Tapi tidak terus-terusan, paling tidak membuat anak itu jera, seperti itu Bu Tuti. Iya, tapi jangan sering-sering ya Bu Sri ya, nanti kasihan anaknya tertekan ya. Nah nanti saya akan kasih solusinya bagaimana sih caranya yang mana paling benar ya, begitu ya. Baik, selanjutnya ya, ini kan baru penghukum dan pembuat rasa bersalah. Next. Nah, ini sebagai teman. Tadi kebanyakan, oh saya sebagai teman gitu ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini aja, gitu biasanya.
Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai seperti ini lagi. Nah, ayo. Tadi biasanya siapa? Ya, Pak Susilo ya. Silakan, Pak. Silakan Pak Susilo. Oke, karena agak terganggu dengan mix-nya ya. Terima kasih Bu Duti. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kebetulan setiap hari Senin saya mengajar Bu Duti, kan mengajar pagi dan jarang mengikuti upacara bendera. Dan untuk sebagai teman, ya kasus sebagai teman, di sini dikatakan ayo dong ikut aturan sekolah. Kalau saya kasus-kasus seperti ini lebih cenderung akan langsung menyapa, mungkin akan langsung mencolek. Kalau yang laki, karena saya seorang laki-laki, mencolek dan mendekati siswanya langsung dan mengarahkan langsung siswanya apa yang harus dilakukan. Setidaknya pada saat mungkin dia berbaris atau bagaimana, langsung diarahkan ke sana. Biar langsung dia tidak terkejut gitulah istilahnya. Kalau menurut saya. Terima kasih Bu Titi. Ya, bagus sekali ya Pak Susilo sebagai guru tauladan ya. Di sini kalau dalam posisi teman ya, lebih ke siswanya itu kan setiap ketemu itu pasti kan misalnya membuat kasus itu kan merasa nyaman ya. Oh, juga ini bakalan menghadapi saya itu sebagai teman. Jadi kayak zona nyaman si siswa tersebut gitu. Nah, bagi yang keempat itu konsekuensi ya. Misalnya seperti ini ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang pernah melihat, ya silakan Pak Kadek Chandra Cahyadi. Cek. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Untuk posisi konsekuensi ini, sebelumnya saya tidak melihat di contoh 5 posisi kontrol guru yang di slide sebelumnya, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan? Oh ya, baik. Sebenarnya begini, konsekuensi itu sama dengan pemantau ya, Pak Chandra. Oh, mungkin saya salah ketik ini ya. Yang mana berarti yang salah? Yang pemantau ya, sebenarnya pemantau ya. Memantau muridnya gitu ya Pak Chandra Cahyadi Kusuma ya. Sudah next. Nah, ini dia ya sebenarnya solusi dari permasalahan ini adalah sebagai manajer. Kita mendekati siswa tersebut. Ya, kita ajak duduk bareng-bareng dulu. Dari hati ke hati, terus itu kita berkolaborasi dengan murid, ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu ya. Nanti next akan ada segitiga restitusi yang akan saya jelaskan. Oke, dari tadi yang sudah saya jelaskan 5 posisi kontrol guru ya. Posisi kontrol apakah aku? Nah, kita coba ya. Bapak Ibu guru. Nah, oke ya sudah ya. Di sini ada Pak Igusti Bagus Gending. Silahkan Pak. Menurut saya sesuai dengan pemahaman saya ini pembuat rasa bersalah Bu Tuti. Terima kasih. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat murid itu merasa bersalah ya Pak Gusti ya. Ya bagus sekali, tepuk tangan untuk Pak Gusti dulu. Ini ada ya di emot ya. Ya Bu Sri Martin, silakan Bu Sri. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini ada kategori posisi kontrol sebagai guru penghukum. Ya, bagus sekali Bu Sri. Ya, kamu tidak pernah melakukannya dengan nada yang marah ya Bu Sri ya. Tepuk tangan untuk Bu Sri. Nah, yang ketiga. Apa rencanamu? Oh ya, Pak Dewa. Ya,
Kalau menurut saya sebagai posisi kontrol sebagai manajer di sini. Terima kasih. Oke, bagus sekali Pak Dewa Rama ya. Sebagai kontrol itu manajer. Tepuk tangan dulu. Oke, next. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak ya. Oke. Ya. Siapa nih? Ya silakan, Suma. Kalau ini posisi kontrol sebagai teman Ibu Tuti, menurut saya. Oke, ya. Ada lagi yang lainnya. Ayolah lakukan demi ibu. Yuk, ya Pak Gusti Bagus Gendeng. Ya. Ya, bagus, tepuk tangan Teh Suma. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan ya. Terima kasih Suma. Nah, next, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo silakan ya. Ya Bu Sri, silakan Bu Sri. Pemantau Bu, yang tadi Ibu salah ketik itu konstruksi. Ya, nah sama halnya Ibu salah ketik sebagai manusia, saya juga pernah melakukan hal tersebut. Ya, bagus sekali ya teman-teman ya. Nah, tadi sudah menjawab 5 posisi kontrol dan jawabannya semua benar. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkannya ya di sekolah kita yang tercinta ini. Tapi saya tidak pernah melihat Bapak Ibu itu melakukan kontrol menghukum ya. Paling dari konsekuensi seperti itu. Ya. Kita lanjutkan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu sudahkah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah, Ibu. Sudah? Wow. Tepuk tangan dulu yang bagi yang sudah, tepuk tangan. Nah, menurut kalian yang sudah membuat keyakinan kelas itu seperti apa sih keyakinan kelasnya? Ayo. Ya, silakan Pak I Gusti Bagus Gendeng. Oke, bagus sekali ya Pak Gusti ya. Pada artinya itu kan membawa dampak yang lebih positif bagi kelasnya ya. Ya, peraturan-peraturan itu diubah menjadi hal-hal yang lebih positif atau sifatnya tidak membuat siswa itu takut. Oh gitu Seperti ya. itu. Oke, Ya. bagus sekali Pak Gusti. Nah, menurut Bapak Ibu itu mengapa sih tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa sih ada yang membedakan tidak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya, silakan Pak Dewa Rama. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya sendiri kalau peraturan kelas itu ada yang bersifat mengikat dan itu lebih mengekang kenanya. Kalau keyakinan kelas itu berasal dari apa ya, kayak sifatnya itu lebih positif seperti yang bilang Pak Gusti Gending tadi, dan ini sifatnya tidak memaksa pada siswa. Kalau saya menerapkan di kelas itu tidak memaksa, tapi mereka dengan dengan dorongan dari dalam diri sendiri mengikuti keyakinan kelas yang saya laksanakan dan anak-anak di kelas. Terima kasih. Oke, bagus sekali Pak Dewa Rama. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dewa Rama ya. Ya, benar sekali ya. Kalau biasanya di sini perbedaannya ya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu memang berbeda. Kalau peraturan itu mengikat sistemnya. Kalau keyakinan itu kita sama-sama ya berkolaborasi dengan murid. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Ya, turunannya seperti ini teman Bapak Ibu ya. Peraturan dulu, baru keyakinan, baru yang terakhir nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di depan, itu ada pembentukan keyakinan kelas, ada 5 ya. Yang pertama itu bersifat abstrak terlebih dahulu.
Itu berupa pernyataan universal, dan yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat. Biasanya ya, kalau keyakinan kelas itu biasanya agar mudah kita ingat ya, Bapak Ibu guru ya. Dan juga sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ayo kita coba membuat keyakinan kelas ya. Kita buat di Jamboard. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, sekarang kita akan mengisi Jamboard ya dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini sudah dikirim ya linknya. Ya, nah sesuai dengan nama ya teman-teman ya. Ayo saya kasih waktu 5 menit ya. Coba teman-teman cari ini yang ini sticky note-nya ya. Ini Bapak Ibu sticky note-nya ya. Di bawah panah, Nah, ayo teman-teman bisa dibuka itu Jamboard-nya ya. Kita membuat keyakinan kelas yang mungkin Bapak Ibu sudah sering membuatnya di kelas ya. Boleh ditambahkan nama Bapak Ibu ya. Yang di bawah panah itu teman-teman. Nah, isi nama ya. Diisi namanya. Ya boleh isi warna, warna-warni kesukaan Ibu Bapak. Ya isi misalnya Bu Sri .2 gitu biasanya ya, boleh. Nah ini Chandra menjaga kebersihan kelas ya Pak Chandra. Ya Bu Sri di sini menghargai pendapat teman. Suma sopan, Suma. Ya isi nama ya Bu Ayu. Iya, boleh pakai warna yang kalian suka ya, boleh. Nah, di sini mengucapkan salam di awal dan di akhir pembelajaran. Ini siapa ya? Oh ya, Bu Indah ya pasti. Nah, Suma, Bu Suma sopan santun. Ya, Bu Iksya Yutaman saling menghargai sesama. Ya, Bu DTS, ya Bu Tere ya. Mengucapkan terima kasih setelah selesai pembelajaran. Oke. Ini sudah kelihatan sekali bahwa Bapak Ibu guru sudah membuat setiap harinya membuat keyakinan kelas ya. Oke, Pak Baskara Ibas sopan dalam bertutur kata di kelas. Iya, itu bagus sekali ya Pak Ibas ya. Kita harus memang bersopan santun di kelas. Nah, di sini Bu Latri menyiapkan HP di tas. Menyimpan ya. Maaf, menyimpan HP di tas saat pembelajaran berlangsung. Iya, harus itu sekarang ya Bu Latri ya. Untuk menyimpan, tetap menyimpan HP di atas. Tapi ketika mungkin gurunya yang memperbolehkan, bisa diambil lagi untuk mencari informasi-informasi. Nah, ini Bu Indah mengucapkan salam di awal dan di akhir ya. Bagus sekali ya. Ini Pak Satoru ya. Pak Satoru menghargai ketika ada orang berbicara di kelas ya. Bagus sekali ya. Itu sopan santun termasuk. Ya. Nah, Bu Ayu Tama di sini menjaga ketertiban kelas ya, sangat perlu sekali ya kalau kita menjaga ketertiban kelas kita ya agar tertib, aman, damai ya. Ini Pak Hirohito ya, menggunakan pakaian yang sopan dan rapi saat pembelajaran. Iya, menurut peraturan-peraturan yang sudah kita buat di sekolah ya. Menggunakan pakaian yang rapi, sopan.
Ya, oke, bagus sekali ya. Di sini teman-teman sudah sering saya lihat ya. Dari segi kata-katanya kalian sudah sering melakukannya di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Baik, terima kasih banyak teman-teman ya, Bapak Ibu guru. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu guru ya, tadi saya sudah mengatakan ada segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada tiga prosesnya ya Bapak Ibu. Di sini yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti akan ada sebuah video ya dari saya bagaimana segitiga restitusi itu berjalan. Nah, di sini biasanya ya. Kalau menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip kesalahan adalah dari awal dari proses pembelajaran ya. Itu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu juga pernah melakukannya, ibu ingin mencari solusinya, itu contohnya. Next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang kedua, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya, secara dari dalam. Misalnya nih, apa keyakinan kelas kita, yang kedua nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu kalimat-kalimat pemantik. Nah, kita coba lihat video yang sudah saya lakukan untuk merestitusi 2 kasus ya. Misi, selamat siang Bu Tuti. Bagaimana kabarmu hari ini, Gus? Tadi sudah dapat ke kantin? Kabar saya baik Bu. Tadi sudah sempat istirahat dan ke kantin sebelum saya kesini. Masih ingat kenapa Ibu dipanggil ke sini? Di sini Bu, saya masih ingat. Begini Gus ya. Tadi ketika Ibu menjelaskan, kamu terus saja terus. Ibu lihat kamu sepertinya main HP. Kemarin-kemarin kamu itu sangat antusias ya melihat mendengarkan penjelasan Ibu, bekerja sama dengan teman-teman, tapi sekarang berbeda terus. Kamu lebih asik dengan HP-mu. Apa itu? Begini Bu, saya masih ada masalah dengan pacar saya dan itu membuat saya kurang fokus dalam pembelajaran Ibu di kelas. Dan saya tidak ingin sama sekali belajar, Bu. Lalu setelah kamu lancar memberikan pesan kepada pacarmu lewat input, apakah masalahmu sudah terselesaikan? Tidak, Bu. Tapi saya merasa senang, Bu, ketika pacar saya sudah tidak marah lagi kepada saya. Tapi saya merasa bersalah telah tidak disiplin dan telah tidak mendengarkan pelajaran Ibu di kelas. Nah, sekarang bisa tidak kamu memikirkan hal lain, menyelesaikan masalah yang membuatmu senang, tapi di waktu yang tepat, Gus. Saya tidak berada di waktu yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan saya, Bu. Ya, Gus, dalam mempertahankan sebuah hubungan sama pacar kamu agar kamu lebih semangat lagi belajarnya, itu sebenarnya hal bagus, Gus. Tapi ketika kamu ada masalah, terus kamu
mencoba untuk berbaikan dengan pacar kamu, terus kamu main HP ketika guru menjelaskan, itu yang tidak baik. Ya Bu, itu memang salah saya Bu. Nah, coba ya bisa. Coba posisi kita itu dalam proses pembelajaran ya, ibu menjelaskan, harusnya kamu wajib mendengarkan penjelasan ibu. Tapi kamu apa? Kamu bermain HP, Gus. Bermain HP. Sambil menunduk kamu bermain HP. Menurut kamu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, sesuai keyakinan kelas, ketika guru sedang menjelaskan dilarang bermain handphone kecuali izin dari guru Bu. Betul itu Gus, penting bagi kita untuk saling menghargai. Ibu menjelaskan, wajib kamu mendengarkan dengan baik. Ketika kamu menjelaskan, wajib juga ibu mendengarkan dengan baik Gus. Nah sekarang solusi apa yang akan kamu sampaikan pada masalah ini? Saya minta maaf Bu, saya juga minta maaf kepada teman-teman di kelas karena saya proses pembelajaran menjadi terganggu. Ibu apresiasi terhadap solusi yang sudah kamu sampaikan Gus, dan kamu juga sudah bertanggung jawab terhadap masalah yang sudah terjadi. Nah sekarang ini merupakan pembelajaran yang baik bagi kita supaya kamu juga lebih baik lagi ke depannya ya Gus ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya akan diisi izin ke kelas dulu ya Bu. Silakan, terima kasih Gus. Ya Bu. Pria. Permisi Bu, selamat siang. Selamat siang Pria. Kamu tahu apa yang mau? Tahu Bu, masalah saya tidak pernah hadir waktu bahasa Inggris. Begini Pria, di dunia ini semua manusia juga pernah yang melakukan kesalahan. Ataupun kamu sebagai siswa juga pasti sering melakukan kesalahan. Aku juga sering melakukan kesalahan. Tapi di sini kamu pasti punya masukan. Sampai Lainnya apa ya? 3 kali kamu hadir di pelajaran yang lain, di pelajaran bahasa Inggris lagi. Kenapa itu Pria? Saya lelah dan ngantuk Bu. Saya sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, nggak paham Bu. Saya udah mencoba tapi gagal terus Bu. Apakah dengan kamu tidak ikut pelajaran bahasa Inggris sampai 3 kali Gus, sudah Niki dan sekolah matanya. Baik, Ibu Guru, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, bagaimana kesan dari 2 kasus ini ya? Kesannya? Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ya, ada 2 kasus ini ya. 2 kasus, ada Gus Eka dengan gawainya. Kita sudah melakukan restitusi nih Bapak Ibu. Saya yakin secara kontinu kita akan menyelesaikan masalah dengan restitusi. Ya. Nah, ya silakan Bu Ayu Taman. Terima kasih Bu Tuti. Jadi langkah-langkah penanganan siswa yang dilakukan tadi di video itu sudah sangat bagus. Jadi sudah mengikuti alur segitiga restitusi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Ayu Taman. Dan selanjutnya kita akan melakukan refleksi ya, teman Bapak Ibu. Kita akan memberikan link
link Padlet ya. Nanti silakan dikerjakan. Nanti bisa dikumpulkan ya. Ya, nah ini ada di kolom chat. Di kolom chat ya, nanti bisa dikumpulkan ya Bapak Ibu. Ya, saya sudah share di kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti silahkan diisi, saya kasih waktu 5 menit ya. Bapak Ibu silakan isi namanya ya. Isi nama ya. Panggilan akan segera berakhir, Nak. Ya, di sini sudah ada 3 ya. Kalau peraturan kelasnya jangan membuang sampah sembarangan. Setelah itu yang kedua harus menjaga kebersihan kelas sesuai jadwal piket. Yang ketiga dilarang membuli teman ya. Nah, di sini ada keyakinan kelasnya. Menggunakan kata-kata sopan di kelas ya. Terus itu saling menyayangi sesama teman. Nah, di sini peraturan kelasnya kan ada jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya buang sampah. Ti, suaramu nggak kedengaran, Ti. Ya, baik Bapak Ibu ya, di sini sudah ada peraturan kelas jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya itu buang sampah pada tempatnya. Berarti itu udah ada turunan dari peraturan kelas ya Bapak Ibu. Terus nilai-nilai kebajikan universalnya itu adalah kenyamanan dan kesehatan ya. Di sini sudah banyak sekali yang sudah buat peraturan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini kesimpulan dari penyampaian materi saya tadi itu adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana kita bisa berjalan sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, sekarang jadi pendidik itu harus bisa berdisiplin positif. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan foto bersama. Tolong Bapak Ibu semuanya on cam ya. Mungkin sebelum kita foto bersama ada pertanyaan tidak? Iya. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Baik, Sudah baik. mantap. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri semuanya on cam dulu. Kita akan foto bersama ya. Ya, on cam semua, teman-teman. Bapak Ibu. Ya, ada salah satu yang gini gayanya ya. Oke, ya. Siapa yang mau? Oh ya, salam nanjak ya. Oke, ayo. Nih. Aku balik? Enggak. Balik. Emang kameranya kebalik nanti? Kameranya kebalik nanti? Ke kanan, tangan kanan ke dada kiri ke jantung ya. Balik situ.
Lagi satu. Ayo, apa? Ya. Terus kayak gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan berbagi aksi nyata budaya positif. Mari kita bersama-sama untuk kita akan sama-sama ya, kita akan berbudaya positif. Kita akan belajar bersama-sama dengan para guru penggerak lainnya dan juga kita teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih Bu Tuti. Saya izin live ya. Ya, silakan. Izin live Bu Tuti. Nasi konsumsinya enak sekali.